kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang terindah bagi Allah kita. Sebab Dia telah menjadikan kita sebagai umat pemenang. Itu semuanya karena anugerahnya. Mari Bapak Ibu nyatakan sukacita kita. Pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, kalau Engkau telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memilih kami. Engkau telah menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kalau di dalam Engkau kami senantiasa ada sukacita. Dan saat ini Bapa, kami rindu lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Sembah Dia, tinggikan Dia, haleluya.
syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Shikirara papa papa yase. Shikirara papa papa yaso. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau saat ini kami bisa menjalani hidup kami, kalau saat ini kami bisa melewati setiap kehidupan kami, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Aba. Oh syikirara papa 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 yasin. Terima kasih. Dan biarlah saat ini kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat roh kami Tuhan. Memandang kepada Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah harapan
dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikirara papa 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 papa. Shikirara papa 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 papa. Engkau harapan bagi kami Tuhan. Engkau tempat perteduhan bagi kami ya Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu Bapa, bagimu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh shira papa papa ya se. Haleluya Jesus. Shira papa papa ya se. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Shira papa papa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita pandang Yesus Bapak Ibu. Oh shikirara papa. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Jamah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Segenap hati katakan bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dalam ibadah raya pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk sore malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan GBI RNB yang mendengarkan khotbah hamba-Mu ini maupun semua rekan yang hari ini menonton
dan mendengarkan ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus berkati firman yang akan hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah gerbang indah ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai para rasul yang mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memakai mereka untuk melakukan berbagai macam mujizat. Dan salah satu mujizat adalah bagaimana mereka dengan kuasa nama Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir sehingga dia bisa berjalan dan mengalami kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan memakai kuasa mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memakai kuasa mujizat supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita baca dari kisah ini, saya percaya bahwa Tuhan mau dalam hidup kita memiliki suatu keadaan yang bebas, lepas dari berbagai macam masalah, sekalipun masalah boleh datang. Lepas dari berbagai macam penderitaan, sekalipun Tuhan bisa mengizinkan penderitaan untuk kita. Lepas dari sakit penyakit, sekalipun Tuhan mengizinkan sakit penyakit ada. Saya percaya kuasa nama Tuhan sudah cukup untuk memberikan kita kelepasan dalam hidup ini, supaya kita bisa maksimal memuji dan memuliakan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan kisah orang yang lumpuh yang mengalami kuasa dan mujizat Allah. Yang pertama, mari kita lihat dalam ayatnya yang pertama dikatakan pada pukul 3 petang Petrus dan Yohanes, dan saya percaya orang-orang yang ada pada waktu itu juga datang untuk memuji Tuhan. Mereka mencari Tuhan di bait Allah, karena bait Allah adalah tempat untuk orang datang memuji menyembah Tuhan. Dan tidak ketinggalan juga orang yang lumpuh ini, saudaraku. Dia datang ke bait Allah, namun motivasinya berbeda. Dia datang bukan untuk memuji Tuhan, dia datang untuk meminta sedekah. Itu kata firman Allah. Apa yang terjadi dengan orang ini? Berpuluh-puluh tahun dia ada di bait Allah, tapi dia nggak mengalami apa-apa, saudaraku. Hidup terus dalam penderitaan, hidup terus dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Karena dia nggak mencari Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan pasti ada revival, pasti ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani yang Tuhan lakukan dalam hidup orang itu. Dan ini yang Tuhan mau, supaya dalam hidup kita memiliki kuasa, kita memiliki kemenangan, kita memiliki revival, supaya kita bisa kuat memuji menyembah Allah selagi Tuhan
mempercayakan kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, motivasi mencari Tuhan ini penting dalam hidup kita. Satu waktu Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah. Mereka menjual, berdagang, dan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, mengapa kalian menggunakan rumah Bapakku sebagai tempat untuk berdagang? Dan Alkitab bilang pada waktu itu Tuhan melemparkan jualan mereka, kursi atau tempat-tempat yang dipakai dibanting, dan Tuhan Yesus marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara-saudara, kita punya motivasi yang benar untuk datang di rumah Tuhan. Mari kita datang dengan sikap hati yang benar, memuji Tuhan, mengangkat tangan menyembah Tuhan. Dan saya percaya hadirat Allah akan turun memenuhi kita, dan pasti ada sesuatu yang kita rasakan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kisah ini, dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dikatakan tiap-tiap hari orang ini duduk di pintu gerbang meminta sedekah. Ya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Poin yang kedua yang saya dapatkan adalah orang ini hidupnya bergantung kepada manusia. Dia datang di bait Allah dengan tujuan meminta sedekah. Dia selalu mengharapkan recehan demi recehan dari orang-orang yang hadir pada waktu itu. Saya bisa bayangkan pada waktu orang memberi kepada dia, dia akan berkata, oh saudaraku terima kasih. Tapi pada waktu orang tidak memberi kepada dia, pasti ada kekecewaan yang sangat, saudara-saudara. Mengapa? Karena hidupnya bergantung kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup kita jangan pernah kita berharap kepada manusia. Mari dalam hidup kita jangan pernah kita bergantung kepada siapapun. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kondisi kita ada dalam sebuah keadaan yang mungkin sangat memprihatinkan. Tapi biarlah hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita bergantung bukan kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan selalu ada kekuatan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Sebab Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka imani adalah Allah yang kaya di atas segala-galanya. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Yesus sanggup mengubah kehidupan siapapun. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan kepada kita, saudara, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Pada waktu orang ini meminta sedekah dan berharap mendapatkan sesuatu daripada Petrus dan Yohanes. Namun sekali lagi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tahukah saudara, orang ini mengharapkan uang. Dia berpikir dengan uang dia bisa hidup tenang. Dia berpikir dengan uang bisa menjamin kehidupannya. Tapi saudara-saudara, saya mau bilang, uang bisa membuat engkau tenar. Uang bisa membuat siapapun disanjung oleh manusia. Tapi uang tidak bisa memberikan arti nilai dalam kehidupan siapapun. Yang bisa membuat hidup ini bernilai hanya satu, nama Yesus. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh ini. Yang Petrus dan Yohanes katakan, demi nama Yesus berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, itu yang dia butuhkan. Uang memang penting, saudara-saudara. Tapi uang tidak bisa memberikan kehidupan yang Tuhan mau. Hanya nama Yesus. Dan pada waktu dia mengalami revival oleh kuasa nama Tuhan, dia menemukan jati dirinya. Ternyata hidupnya jauh lebih berarti daripada selama ini yang dia lakukan, yaitu meminta sedekah. Saudara-saudara, dikatakan kepada kita bahwa orang ini dia mengalami sebuah pembaharuan dalam pemikirannya, saudara-saudara. Selama ini dia berpikir dia hanya ada di gerbang indah, dia tinggal pada zona nyaman. Dia ada pada bagian yang dia sudah tentukan pagi sampai malam, dan dia cuma tahu gerbang indah tempat untuk dia hidup. Tapi Bapak Ibu perhatikan,
pada waktu dia mengalami kesembuhan, Tuhan membawa dia kemana-mana, saudara-saudara. Tuhan izinkan dia untuk mengalami sebuah revival, dan Tuhan lepaskan dia dari zona nyaman. Selama ini yang diharapkan adalah recehan, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Bukan uang yang dia dapatkan, tapi nama Yesus. Dan Alkitab berkata sejak saat itu dia berdiri, dia melompat, dia berlari, dia memuji Tuhan, dia bersaksi kemana-mana. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan menggoncangkan yang namanya rasa aman kita. Kadang-kadang Tuhan menggoncangkan zona nyaman kita. Mengapa? Tuhan membawa kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tahukah saudara bagaimana induk Raja Wali mengajari anaknya untuk terbang? Anak Raja Wali ini begitu nyaman di sarangnya, saudara. Dia hidup menikmati kenyamanan, mamanya datang tiap hari, induknya datang memberi makan tiap hari, dan dia menikmati kehidupan di dalam sarangnya. Tapi saudara-saudara, saya percaya kalau dia terus di dalam sarang, dia tidak akan bisa terbang. Oleh sebab itu induknya menggoncangkan sarangnya. Induknya merobek sarangnya. Dan seolah-olah seperti induknya tidak memiliki belas kasihan kepada anaknya. Tapi pada waktu sarangnya dikoyak, dan anak ini dia tahu bahwa saja untuk dia mempertahankan diri, dan dia berlatih untuk terbang. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Anak Raja Wali ini menjadi seekor Raja Wali yang bisa terbang kian ke sana kemari, dan dia menikmati begitu indah pemandangan yang selama ini dia ada pada sebuah ruang lingkup yang kecil. Begitulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan bisa menggoncangkan kenyamanan kita. Apa kenyamanan kita? Mungkin bisa berbicara tentang hidup enak kita, mungkin bisa berbicara tentang keuangan kita, bisnis kita, bahkan bisa juga pelayanan kita. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang berbuat sesuatu, seolah-olah menggoncangkan zona nyaman kita. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, mereka akan melihat bahwa Tuhan bawa mereka tidak sekedar apa yang mereka bayangkan. Tuhan bisa bawa kita kemana-mana dalam kemuliaan demi kemuliaan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya kita semua kuat, jemaat Tuhan, semua yang menonton acara ini, kita menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, karena kita berjalan dengan kuasa nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore malam ini, untuk kebaikan Tuhan lewat pelayanan kami, firman Tuhan yang hamba sampaikan. Biar ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan GBI RNB Kebumen, maupun bagi sahabat yang menonton, mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang datang dari Allah Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus turun menyertai kita semua, mulai malam ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti